Lembur Pakuan Subang saat ini menjadi destinasi desa wisata baru di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Setiap hari, kediaman Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tersebut kerap ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Kedatangan ribuan warga dari berbagai daerah ke Lembur Pakuan yang berlokasi di Desa Sukasari, Kecamatan Dauan itu, selain untuk menikmati pemandangan alam persawahan dan suasana kampung yang bersih dengan banyaknya ornamen budaya Sunda, mereka juga berharap bisa bertemu dengan sosok Deddy Mulyadi. Di balik ramainya Lembur Pakuan yang dikunjungi warga dari berbagai daerah tersebut, rupanya terdapat masalah untuk Dinas Sosial Kabupaten Subang. Hal tersebut lantaran banyaknya warga yang datang dari berbagai daerah namun tidak bisa pulang karena kehabisan ongkos. Hal tersebut diutarakan Kepala Seksi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan, Perdagangan Orang, dan Orang Terlantar Dinas Sosial Subang, Sri Mulyani. Bahkan, orang yang tidak bisa pulang dan terlantar di Lembur Pakuan mencapai puluhan jiwa. Menurut Sri, pada bulan Juni tahun 2025, pihaknya sudah menerima sebanyak 64 orang. Diketahui, banyak dari mereka yang berasal dari luar provinsi, bahkan dari luar Pulau Jawa. Berdasarkan catatan Dinsos Subang, sejauh ini pengunjung terlantar berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Lampung, dan daerah lainnya. Sri bahkan pernah menerima laporan mencapai sebanyak 5 orang terlantar per harinya. Berdasarkan hasil bincang-bincang pihak Dinsos Kabupaten Subang bersama orang-orang yang terlantar itu, mereka yang rela jauh-jauh tanpa persiapan datang ke Lembur Pakuan tersebut berharap dapat menerima uluran tangan dari Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Sebab, Gubernur Jawa Barat itu acap kali memperlihatkan kedermawanannya dalam konten yang sering dibagikan di berbagai media sosial miliknya. Masih menurut Sri, rata-rata orang terlantar yang datang ke Lembur Pakuan itu adalah orang-orang yang ada dalam kondisi kesulitan ekonomi. Oleh sebab itu, mereka datang ke Lembur Pakuan dengan harapan mendapatkan bantuan, seperti pekerjaan, modal usaha, bahkan uang untuk melunasi utang. Lebih lanjut, Sri mengatakan, kebanyakan orang terlantar dari Lembur Pakuan adalah orang-orang lanjut usia. Bahkan ada juga seorang ibu yang membawa bayinya karena ditinggalkan sang suami. Hal inilah yang membuat kinerja pegawai dinas sosial menjadi lebih banyak belakangan ini, bahkan hingga mengorbankan waktu libur. Tak sampai di sana, masalah itu diperburuk juga dengan keterbatasan anggaran untuk memulangkan orang-orang yang terlantar tersebut. Pemerintah daerah sendiri pada tahun 2025 ini hanya memberikan anggaran untuk pelayanan orang terlantar sebanyak 258 orang. Sementara sampai dengan bulan Juni tahun 2025, anggaran tersebut sudah habis untuk pemulangan orang-orang terlantar. Sri menambahkan, ketika orang terlantar itu berada di Kabupaten Subang, maka yang harus memulangkannya adalah Dinas Sosial Kabupaten Subang dengan pola pemulangan estafet yang sudah ada dalam SOP pemulangan orang terlantar. Akan tetapi, cara pemulangan dengan metode estafet seperti itu justru tidak diperkenankan oleh pihak Deddy Mulyadi, sehingga membuat pihak Dinas Sosial menjadi tambah kesulitan. Lebih lanjut, Sri mengungkapkan biaya yang dianggarkan untuk per satu orang terlantar itu hanya Rp150.000 per orang, sedangkan untuk biaya tiket pemulangan, terutama yang berasal dari luar pulau, tentu memiliki nominal yang lebih besar dari yang sudah dianggarkan. Sri berharap, masyarakat dari berbagai daerah yang akan berwisata atau berkunjung ke Lembur Pakuan tempat kediaman Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk membawa perbekalan yang cukup.